Salam saudara-saudari semua, hari ini kita melihat kitab Keluaran pasal 35 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Dengan bersyukur kita bisa masuk di kitab Keluaran 35 ini. Dan saya melihat juga di sini ada guru-guru taman kanak-kanak ada di sini, dan terima kasih Tuhan. Suatu hari di hari libur kalian bisa datang di renungan doa pagi, karena hari ini adalah hari guru dan hari ini kamu diberkati. Ada bagian bagimu di hari ini. Bagian apa itu? Kita Keluaran pasal 35. Sesungguhnya dia dari pasal sampai di pasal 40 itu satu jilid, dan sebelumnya dari pasal 1 sampai dengan 42 yang hendak disampaikan, yang diajar, semuanya sudah diberitahukan, sudah diberitahukan. Dan Allah diam di tengah-tengah mereka. Dari pasal ketiga dikatakan, aku datang untuk Allah berfirman, aku datang untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Allah di semak duri yang terbakar menyatakan dirinya kepada Musa dan memberitahukan, aku datang untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan sampai di pasal 3, di situ Allah berfirman, aku menyertaimu. Inilah tanda atau peringatan bagiku kepadamu. Musa, peringatan bagi Musa, tandanya yaitu Allah menyertainya dan berfirman, aku akan diam di tengah-tengahmu. Kemudian dikatakan, aku akan diam di tengah-tengahmu. Jadi kalian harus mendirikan kemah pertemuan. Pada saat orang Israel berjalan, kemah pertemuan juga ikut berjalan. Kalau orang Israel berhenti, kemah pertemuan pun berhenti. Ya tentu orang Israel mengikuti tiang awan dan tiang api. Jadi waktu mereka pergi, kemah pertemuan juga ikut pergi. Jadi orang Israel diam di kemah dan Allah diam di dalam kemah pertemuan. Allah diam bersama-sama di tengah-tengah mereka. Ini seluruhnya dalam pesan kitab Keluaran. Dan di depan dikerangkan banyak sekali permasalahan mereka, sungut-sungut mereka, dan setiap hari diselesaikan. Bahkan mereka ragu kepada Musa. Dari pasal 20 kita menerangkan masuk dalam perjanjian kekudusan, dalam perjanjian Allah. Mereka harus taat dan harus mentaati firman perintah Allah. Kemudian Allah menyuruh mereka mendirikan kemah pertemuan. Setelah memberitahukan untuk memberikan kemah pertemuan, Musa naik ke atas gunung selama 40 hari. Pertama kali menerima loh batu, 40 hari 40 malam. Dan kali ini kedua kalinya dia naik ke gunung Sinai. Waktu pertama kali Musa naik ke atas gunung, Allah sendiri menulis di glow batu dengan jari-jarinya, dan Allah berfirman kepadanya, rakyatmu telah dibawaku telah rusak. Jadi Musa membawa batu itu dan menghancurkannya. Dia harus menyucikan kembali umatnya. Mengapa bangsa itu bisa membuat lembu emas? Sebab mereka tidak percaya lagi kepada Musa dan mereka ragu pada Musa yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Sekarang bagaimana keadaan kita tidak tahu. Apakah dia telah pergi meninggalkan kita di sini, atau dia telah mati, atau dia tidak mau kita.
Jadi banyak sekali di sini kata-kata ini seperti kita saudara-saudara yang sampai hari ini kita pun bisa ragu pada pemimpin kita. Kepada pemimpin kita, kita takut, kita ragu dan menekan diri sendiri. Banyak sekali drama kecil dalam hidup. Kemudian berdosa membuat lembu emas. Ya, Musa harus menyelesaikan perkara ini. Kita melihat dalam pelayanan imam, walaupun dia diragukan orang, seorang imam tidak, oh kamu begini-begini, biarkan aja, dan marah kepada mereka, kemudian tidak peduli sama mereka. Bukan demikian. Bagaimana seorang imam melayani, yaitu mengorbankan nyawanya berdoa untuk rakyatnya dan berkata, ya Allahku, kalau engkau tidak menghapus dosa mereka, hapuskanlah namaku dalam kitabmu. Tetapi Allah berfirman, aku tidak berjalan bersamamu dan aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Musa berkata, jangan begitu, kalau begitu engkau hapuskan namaku dari kitabmu. Kemudian di situ Musa sujud menyembah. Ini sebagai pengantara, sebagai wakil dari rakyat untuk berdoa. Kemudian orang Israel tahu, orang Israel mereka menanggalkan perhiasan yang dibawa dari Mesir. Mereka juga mengaku kesalahan mereka. Kemudian Allah kembali menyuruh Musa untuk kedua kalinya mengikat perjanjian. Kedua kali mengikat perjanjian ini, di sini kita melihat Musa turun gunung sampai di pasal 34 akhir, yaitu wajahnya bercahaya. Kulit wajahnya bercahaya sebab Allah telah berbicara dengannya. Dan kita melihat Musa dulunya dia orang yang diragui. Sekarang Musa dia membawa turun kemuliaan Allah dan orang Israel mereka bersedia untuk mendengar. Dan di sini dikatakan Musa waktu dia masuk dalam kemah Musa, dia menanggalkan selubung mukanya, dan waktu dia keluar berbicara ditanggalkan selubung itu, diselubungnya selubung itu, agar orang Israel melihat. Setelah ia selesai berbicara, ia menanggalkan. Demikianlah dia keluar masuk di kemah berbicara dengan rakyat bangsa itu. Ini melambangkan apa? Pada saat imam melayani, Allah tidak membiarkan imam dan Allah mendengar doa imam. Jadi pada saat orang Israel berdosa besar, imam tidak mengikuti orang banyak untuk mundur, tapi sebaliknya dia lebih masuk lagi dalam kekudusan, membawa semua orang Israel, mewakili seluruh orang Israel. Ya Allah, bukan demikian. Dia membawa orang Israel untuk lebih masuk lagi dalam kekudusan. Jadi Allah di depannya menyerukan namanya. Allah panjang sabar dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, kemudian mengikat perjanjian, dan kemudian memberikan kembali 2 loh batu, dan bahkan wajahnya Musa bercahaya, menyatakan kemuliaan kehadirannya, sehingga orang Israel bersedia untuk taat mendengar apa yang dikatakan oleh Musa, mengikuti Allah. Kemudian sampai di pasal 34 akhir, semuanya telah selesai diperlakukan dan semua telah dialami oleh orang Israel dan juga imam dialami sendiri oleh Musa. Seterusnya pasal 35 sampai dengan 40. Ini dengan lancar sampai di pasal 40 menerangkan tentang tiang awannya Allah diam di
kemah pertemuan. Di akhir beberapa pasal ini menyampaikan awannya Allah, kemuliaan Allah, Dia di ruang Maha Kudus di antara kerubnya. Hari ini kita membaca pasal 35 ini dimulai dengan tema di hari ini, dengan hati yang taat, jiwa yang rela dibangun menjadi rumah rohani. Di pasal ini dikatakan tentang persembahan. Terlebih lagi Roh Kudus memberitahukan apa yang diberitahukan kepada kita. Kita menyalakan lampu bagi Allah dan Allah memberikan kita untuk melihat kebenaran ini, dan kita membawa kebenaran ini dalam berdoa dengan Roh Kudus. Dan doa ini kita sampai di ruang Maha Kudus terhadap Allah, menghadap Allah. Dengan kebenaran ini kiranya Allah meletakkan di dalam hati kita menjadi hidup bagi kita. Apakah kebenaran itu dan terang? Apakah itu? Yaitu kita dengan hati yang taat, jiwa yang rela dibangun menjadi bangunan rohani, yaitu rumahnya bait suci, rumah diamnya Allah. Dari pasal 1 sampai pasal 34 akhir menerangkan hal ini, bahwa Allah hendak diam di tengah-tengah kita. Kita harus keluar dari Mesir, jadi maka disebut keluaran. Setelah keluar, Allah berkata, "Hendaklah kamu di atas gunung Sinai beribadah kepadaku," yaitu di mana diamnya Roh Kudus dan Allah hendak diam di tengah-tengah mereka. Dan kita terus melihat kamu harus membangun rumah kemah pertemuan. Pada saat mereka mengikuti tiang awan masuk ke tanah perjanjian, kemuliaan Allah masih di kemah pertemuan, di tengah ruang Maha Kudus, dan diam di tengah-tengah mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Ini adalah jalan hidup kita. Jalan hidup kita demikian, Allah diam bersama kita dan menyertai kita. Dan apa itu masuk dalam jalan kehidupan kita, yaitu waktu kita keluar dari Mesir sampai ke gunung Sinai, sampai pada ke perjanjian Allah yang kekal. Amin. Jalan ini akhirnya beberapa pasal ini, dari pasal 35 sampai dengan pasal 40, 6 pasal ini sangat penting. 6 pasal ini sangatlah lancar menerangkan kita habis. Kalau kita bisa demikian, jalan rohani kita dari keluaran Mesir sampai kita pada jalan surgawi sangatlah lancar, yaitu kita dengan hati yang taat, jiwa yang rela dibangun menjadi rumah rohani. Allah hendak diam di tengah-tengahnya. Dengan tema ini, bagi saya ambil dari pasal 35, pasal dan juga 1 Petrus 25 ayat 2, kamu dipilih, dibangun menjadi pembangunan suatu rumah rohani, dan menjadi imamat yang kudus, menjadi kerajaan imam. Jadi Allah memanggil umat Israel menjadi kerajaan imam. Kita setiap orang pun harus menjadi rumah rohani, menjadi keluarga kerajaan yang kudus, sehingga kita dan Allah ini permulaan dari pohon kehidupan, penginjilan pohon kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Saya bersyukur pada Tuhan, dalam 20 tahun kita sampai di sini, kita menyalakan lampu selama 20 tahun. Sekarang akhirnya Tuhan menyingkapkan
pewahyuannya. Hari ini kita masuk di pasal 35. Pasal 35 dibagi dalam 3 bagian. Di pasal 35 belum selesai, seharusnya sampai dari 36 dan 37, yaitu dalam bab ini menerangkan hal ini. Kemudian mereka mendirikan kemah suci, dan kemah pertemuan itu di mana didapat Allah tidak menyediakan dari langit. Allah bisa menyediakan mana dan buyung-buyung. Allah bisa menyediakan itu. Sungguh apa yang kamu perlu Allah bisa memberikan darimu dari surga. Sungguh Dia bisa menggunakan angin atau tidak. Pokoknya barang itu bisa datang, sebab segala sesuatu itu dari Allah, dan Allah bisa menyediakan segala sesuatunya. Mengapa Allah tidak menyediakan untuk bangunan kemah suci pertemuan ini? Di ayat ini dikatakan Allah menyuruh orang untuk memberikan persembahan khusus dan juga menyuruh orang mengerjakannya. Di sini dibagi dalam 3 bagian. Ayat 1 pasal 35 ini, ayat 1 sampai dengan menerangkan tentang menguduskan hari Sabat di ayat 1 sampai. Seperti tidak tahu, agak aneh mengapa menerangkan tentang hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yaitu Sabat, hari perhatian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan hari itu harus dihukum mati. Janganlah kamu masang api dimanapun tempat kediaman pada hari Sabat. Ini karena menguduskan hari Sabat, lakukanlah menurut apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Orang Israel telah mengalami begitu banyak peristiwa, sekarang akhirnya sampai langkah demikian. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Demikian Allah berfirman, Tuhan berfirman, demikianlah kamu lakukan. Orang Israel akhirnya mereka bisa melakukan dan menurut apa yang diperintahkan Tuhan mereka lakukan. Begitu satu kesempatan Allah menyuruh Musa melakukan, Musa melakukan, umat tidak bisa melakukan. Sekarang Musa berkata, Allah berfirman untuk memerintahkanmu lakukan hal ini, kamu bisa melakukannya. Dia menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, demikianlah kamu lakukan. Musa berkata, kamu bisa lakukan. Yang terpenting apa yang harus dilakukan, apakah itu di dalam perintah-perintah yang begitu banyak, yang terpenting adalah lakukan. Kamu sanggup untuk melakukannya, yaitu menguduskan hari Sabat. 6 hari boleh melakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 harus ada perhatian khusus bagimu, yaitu Sabat. Dan setiap orang melakukan pekerjaan harus dihukum mati. Ini adalah merayakan hari Sabat dalam perintah yang ke-4 dalam urutan ciptaan Allah. Allah berkata, 6 hari lamanya kamu boleh melakukan pekerjaan seperti Allah 6 hari menciptakan langit dan bumi, dan hari ke-7 dia berhenti. Jadi itulah Sabat. Jadi kamu harus rayakan. Mengapa harus kita lakukan? Nanti akan kita sampaikan. Ayat ketiga, di hari Sabat janganlah memasang api, jangan memasak.
Allah akan menyediakan bagimu. Kamu jangan sendiri untuk memasang api, untuk melakukan di tempat kediamanmu. Kamu haruslah melayani Allah di hari ketujuh. Di situ ada pertemuan kudus. Kemuliaan Allah turun. Semua pada berkumpul dalam pertemuan kudus merayakan hari yang kudus, hari Sabat. Allah di hari itu dia berhenti. Ini urutan dalam penciptaan. Kita mewakili Allah, jadi kita di bumi, kita pun harus punya urutan yang demikian. Saya mengatakan kita sebagai wakil, bukan hanya kita diciptakan oleh Allah. Orang yang diciptakan Allah memiliki rupa dan gambar Allah, dan juga haruslah mempunyai aturan yang dari Allah. Itulah langkah-langkah dalam kehidupan, langkah-langkah urutan dalam penciptaan. Semua orang harus ada, sebab Allah demikian mencipta dan menyelamatkan kita. Kedua, dikatakan setelah keluar dari Mesir di pasal 35, kita adalah imamat yang rajani. Allah memanggil orang Israel di Gunung Sinai untuk beribadah kepadaku. Kamu menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Di antara segala bangsa di bumi ini kamu menjadi harta kesayanganku, sebab seluruh bumi adalah empunyaku. Di Keluaran pasal 19, kamu menjadi kerajaan imam bangsa yang kudus. Perintahkanlah ini kepada umat Israel, yaitu bagi orang Israel harus menjadi kerajaan imam bangsa yang kudus. Kita mewakili Allah. Allah ingin kita setiap orang terhadap segala sesuatunya kita sebagai mewakili Allah. Terlebih dahulu maka ada 1 Petrus pasal yang kedua, kita dipilih, kita dibangun menjadi rumah rohani, kita dipilih menjadi suatu bangunan rohani pekerjaan Roh Kudus, yaitu imamat yang rajani. Di sini dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Wah, sampai di Perjanjian Baru lebih lagi kebenaran ini dinyatakan. Jadi setiap orang kita harus menjadi imamat yang rajani. Ini adalah kehendak Allah, dan kita menjadi orang yang ditebus. Haruslah kita merayakan langkah-langkah urutan dalam penciptaan Allah. Imam harus lagi merayakan hari Sabat. Harus lagi ada pertemuan kudus. Jadi kita sebagai imam, kita merayakan Sabat. Pada saat saya berkhotbah, saya bukan berhitung waktu kepada Allah. Ini waktu makanku, tidaklah demikian. Sebagai pastor tidak menghitung hal itu kepada sebagai waktu kerja. Hari Minggu demikian aku mempersiapkan tema khotbah 40 jam. Jadi minggu depan aku libur. Ya Allah, kamu masih utang aku 1 jam. Kalau tidak, pemerintah tidak melepaskanmu, itu ilegal. Tidak demikian. Kita sebagai karyawan gereja, janganlah kamu menghitung berapa jam kamu kerjakan. Waktu hari Sabat aku bekerja demikian. Aku beritahukanmu, aku bersama mau mengerjakan lebih banyak waktu lagi. Semua ini adalah kehidupan kita. Kita tidak berhitung. Di sini dikatakan 6 hari hendaklah kamu boleh melakukan pekerjaan, hari ke-7 hendaklah kamu berhenti. Bagi yang melakukan pekerjaan haruslah dihukum mati. Dan menjadi imam haruslah lebih lagi merayakan hari Sabat. Dan di sini dikatakan selesai disampaikan, dan orang Israel, kamu adalah imam, kamu harus merayakan Sabat.
hari ketujuh janganlah kamu bekerja, tetapi haruslah beribadah. Mengapa harus beribadah? Terus kita di situ kita diberitahukan, Roh Kudus memberitahukan kepada kita merayakan Sabat. Bukan berarti kita tidak akan dihukum mati. Terlebih lagi yang harus dipertegaskan yaitu tentang kasih. Kita merayakan Sabat yaitu menerima hadirat Allah, penyertaan Allah. Kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita dan Dia diam di tengah-tengah kita. 6 hari kamu jangan hanya sibuk-sibuk untuk bekerja atau bertani. Hari ketujuh kamu harus merenungkan Allah sampai datang kepada Allah. Pertemuan kudus, datang di hadapan Allah. Allah hendak merayakan bersamamu, menerima seluruh dunia, segala ciptaan Allah kemudian dibawa di hadapanmu dan diberikan dunia ini bagimu. Kamu telah memiliki dunia ini. Sirup jus apakah itu enak diminum? Steak apakah enak? Nasi apakah sedap? Sangat wangi. Tapi kita bersyukur, kita berpesta bersama dengan Allah. Kita bersukaria dalam ciptaan Allah. Allah di tengah-tengah kita bersukaria bersama dengan Allah. Itu adalah hal yang terbaik. Kemudian kita connect dengan Allah, kita bersekutu dengan Allah. Kita adalah bagian dalam Allah. Kita umat Allah. Allah adalah Allah kita. Kita juga membawa segala sesuatunya, segala makhluk datang di hadapan Allah. Dan di setiap minggu kita merayakan Sabat, yaitu kita mengadak bersekutu dengan Allah, berkaitan dengan Allah. Kita mewakili Allah, memberkati segala sesuatunya. Kita di bumi, apa yang kita lakukan yaitu kita mewakili Allah, memberkati mereka, bukan untuk dirimu sendiri. Imam tidak memiliki milik pusaka, dan imam tidak menyimpan milik harta bagi dirinya sendiri, dan segala sesuatunya milik kita adalah miliknya Allah yang tidak bisa diambil pergi. Tuhanlah menjadi milik pusaka kita. Amin. Kamu bilang amin. Saya tahu kamu belum tentu amin, sebab dalam hati kita sering merenungkan kelimpahan di Mesir. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita semakin belajar, kita akan bertumbuh dewasa. Inilah satu perayaan. Kita hari Sabat, kita harus merayakan hari Sabat, membawa segala sesuatu untuk datang di hadapan Allah. Allah sangat ingin memberimu sangat banyak, memberimu kekayaan atau milik pusaka kepadamu lebih banyak lagi, memberikan tanah yang subur bagimu. Setelah Allah memberikan tanah yang subur bagimu dan kamu membawa kembali kepadanya. Kalau kamu tidak membawanya, Allah tidak rugi, sebab segala sesuatunya Allah lah empunya. Tetapi Allah ingin kamu punya bagian. Kita harus merayakan Sabat. Itu mewakili kita punya bagian di dalamnya, dan punya bagian merupakan terang di hari ini. Ada bagian di dalam Allah, membawa segala sesuatu kembali ke hadapan Allah. Lagi pula kita merayakan Sabat, kita bisa diperbaharui. 7 hari kita sibuk-sibuk bekerja, segera cepat selesai. Kesehatan pun sudah tidak ada, tetapi haruslah kita leluasa, kita harus istirahat di hadapan Allah sehingga kita bisa dilepaskan, kita disembuhkan. Jadi Yesus di hari Sabat Dia menyembuhkan orang sakit, agar orang disembuhkan dan diperbaharui. Bukan hanya imam, seluruh keluarga pun harus demikian. Jadi di sini ayat ketiga dijelaskan di sini, janganlah kamu memasang api, haruslah kamu merayakan Sabat. Kemudian kita masuk bagian yang sangat penting di ayat keempat.
sampai pasal 20 ayat 29. Di sini dikatakan segenap jemaat Israel mereka bersukarela memberikan persembahan khusus kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kemah mereka dengan sukarela mereka persembahkan. Dan di ayat ini, di ayat 4 sampai dengan ayat 29 ini, satu ayat yang teratur dan juga indah. Dan ini dibagi bagian atas dan bawah. Bagian atas itu adalah panggilan. Ayat kelima, sampai ayat 19 itu adalah panggilan. Kemudian pasal 26 sampai dengan ayat 29 itu pemberian persembahan khusus masing-masing. Yang di tengahnya satu yang sering-sering timbul waktu kamu membaca, kamu pun tahu. Tadi Pastor Basel telah berkata, sukarela dengan hati yang terdorong. Semua terdorong hatinya dengan sukarela dipersembahkan. Dengan tema saya hati ini, dengan hati yang taat, jiwa yang sukarela, itu muncul dari sini. Di dalam hatimu setelah mengalami pasal 34 mereka taat dan bersedia. Taat berarti mereka bersedia diletakkan di bawahnya Allah. Kiranya Tuhan menjadi Allah mereka. Ini adalah taat. Kamu perhatikan taat, kata ini perlahan. Di kebenaran diletakkan di dalamnya. Kita kebanyakan mengatakan taat, kamu saya dengar, kamu harus dengar, kamu tidak ada pilihan. Iya kan? Dan pembantu di rumah tanggamu tidak punya pilihan, apa yang kamu katakan dia harus kerjakan. Tapi kita dengan hubungan dengan Allah bukan hubungan pekerjaan. Kita sebagai wakilnya, kita adalah anak-anaknya. Pastor Joy punya 2 putra. Dia berkata mereka tidak mau mendengar. Dan ini hal yang sering terjadi. Kamu akan bagaimana? Paling kamu kesal, kamu tidak berkata putus hubungan. Allah pun dengan demikian. Apa itu taat? Taat yaitu hubungan yang tidak terputus, agar diri sendiri diletakkan di bawah Allah. Biarlah Tuhan menjadi Allah kita, Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita. Dan apa yang Ia katakan kita pun dengar. Dan kita pun punya pilihan. Kita bersedia, kita punya pilihan. Kita bukan dipaksa, yaitu kita belajar di dalam hati kita bersedia untuk melakukannya. Jadi dimulai dari pasal keempat. Berkatalah Musa dan segenap jemaat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Barangnya di bawah itu ya, dari emas, 8 dan lain-lainnya. Terlebih lagi di ayat ke-8, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak ukurapan dan ukupan dari wangi-wangian, dan permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan penutup dada. Ini Allah memerintahkan bagi yang bersedia kamu persembahkan. Kemudian ia berkata,
memberikan persembahan khusus ini? Kamu bersedia memberikan persembahan ini? Kamu persembahkan. Pertama, memberikan persembahan khusus. Kedua, ini adalah panggilan yang pertama untuk agar mereka mempersembahkan persembahan khusus. Kedua, yaitu segala orang ahli ada di antara kamu haruslah datang membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yaitu membangun kemah suci, kemahnya, tudungnya, kaitannya, papan, kayu lintang, tiang, dan alasnya, sampai di ayat ke-19. Ini panggilan dan persembahan dua hal, yaitu Allah tidak sendiri memberikan barang-barang ini datang. Saya terpikir waktu Abraham mempersembahkan Ishak, seketika Abraham memberikan seekor domba sebagai ganti dari Ishak. Mengapa ada seekor domba yang tancuknya tersangkut di atas kayu itu? Abraham sendiri tidak terlihat, Allah memberinya. Di sini memberikan kemah pertemuan. Allah tidak secara otomatis menjatuhkan bahan-bahannya, dan bahan-bahan itu selesai kemah pertemuan didirikan. Allah bisa membangkitkan orang mati untuk hidup kembali. Tetapi Allah untuk mendirikan kemah pertemuan, Dia tidak mendirikan sendiri, dan bahan-bahannya Dia tidak memberikannya. Dia ingin diberikan oleh jemaatnya dan dibangun oleh jemaat. Mengapa? Pertama, di sini terlebih dahulu Dia memanggil yang bersedia untuk memberikan persembahan khusus, bawalah datang. Panggilan yang kedua, kamu yang punya keahlian, yang bisa melakukan berbagai pekerjaan, yang bisa mendirikan kemah suci atau kemah, dipanggil segenapnya ini, dan semua ini dipersembahkan juga. Kamu harus mempersembahkan persembahan khusus, dan bahan-bahannya di bagian yang kedua, dimulai dari ayat 20. Ini bagian kedua. Pergilah segenap jemaat Israel dari depan Musa. Mereka mendengar perkataan Musa harus mempersembahkan persembahan khusus dan bahan-bahan. Mereka mendengar, kemudian mereka pun pergi. Tapi mereka datang kembali. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Di sini dimulai mereka memberikan persembahan khusus, sebab di sini dikatakan sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan segala ibadah di dalamnya untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kerosong, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang mempersembahkan persembahan khusus dari emas bagi Tuhan. Segala yang diperlukan dari kayu-kayu juga didatang. Dan sekarang di sini terus dikatakan mereka yang tergerak hatinya, mereka membawa persembahan khusus dan mendirikan kemah pertemuan. Kemudian sampai di ayat 25, setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa pental itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena itu, karena ia berkeahlian memintal bulu kambing, mereka punya kemampuan dan keahlian, mereka pun mempersembahkan dirinya. Kemudian pemimpin-pemimpin membawa permata keris, sopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk penutup dada, membawa rempah-rempah, minyak
terang dan minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa segala sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan, yaitu mereka itu yakni orang Israel membawa sebagai persembahan sukarela bagi Tuhan. Di bagian yang kedua bawah itu tanggapan mereka 30 poin yang ketiga sampai di ayat 35. Allah mempersiapkan orang yang mendirikan kemah suci. Di awalnya itu panggilan, kemudian mereka bersedia memberikan persembahan kudus, kemudian Allah mempersiapkan para pekerjanya dan mulai membangun sampai di ayat yang terakhir. Di tempat ini poinnya di mana? Mengapa Allah tidak menyediakan barang-barangnya yang dijatuhkan dari langit untuk mendirikan kemah pertemuan? Ya Tuhan, ini rumahmu sendiri, rumah pertemuan sendiri, terlebih lagi ruang maha kudus, kekudusan hadiratmu. Seharusnya bukankah Allah sendiri yang memberinya baru cukup kudus? Kalau kita yang memberi tidak cukup kudus, Allah kau sendiri yang menyediakan, memberikan yang terbaik, depan yang di atas emas yang turun dari langit, bukan dari bumi. Ini adalah pikiran manusia, tetapi Allah tidak berpikir demikian. Allah hendaklah ingin agar kamu punya bagian. Jadi bawalah persembahan khususmu, kamu kerjakan agar kamu punya bagian di dalamnya, seperti orang Israel. Waktu mereka mendirikan kemah pertemuan, mereka setiap orang harus memberikan persembahan uang penebusan nyawa mereka. Mereka mempersembahkan uang ini yaitu untuk menyediakan seluruh kemah pertemuan dan ruang kemah kudus. Dan kemah pertemuan ini dengan nama mereka ada bagian. Mereka mempersembahkan diri mereka sendiri. Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka memberikan diri mereka sendiri untuk mendirikan kemah pertemuan. Mereka mempersembahkan barang-barang mereka, uang, perak, kayu, papan, bahkan keahlian mereka mewakili mereka sendiri. Allah hendak diam di dalam mereka. Allah bukan hanya diam di langit. Kalau dia sendiri menyediakan bahannya, dia cukup untuk diam di langit, sudah cukup, tidak ada bagian darimu. Jadi saudara semua, kita setiap orang haruslah dengan sukarela memberikan persembahan, mempersembahkan emas perak kita, mempersembahkan untuk segala bangunan bait, sebab kamu punya bagian dan Allah hendak diam di antaramu. Dan segala sesuatunya itu, kemah suci, kemah pertemuan, bahan-bahan yang dipakai, yaitu semua dari pemberian orang Israel. Segala pemberian ini mewakili kamu seluruhnya, dirimu sendiri, seluruh persembahanmu seluruhnya. Jadi waktu kita memberikan persembahan, ya Allahku, aku mempersembahkan diriku, aku mempersembahkan bagian mewakili aku, kiranya engkau pakai. Orang Israel mempersembahkan kayu, ya Allahku, aku mempersembahkan diriku, engkau diam di sini, aku menyambut engkau dengan hati yang sukarela. Dibangun oleh Allah menjadi bangunan rohani. Allah diam di tengah-tengah kita. Amin. Mohon Tuhan untuk menolong kita terhadap persembahan lebih dalam lagi dalam pandangan kita, dan bahkan kita
harus tahu bahwa Allah hendak diam di tengah-tengah kita dan memakai kita segala persembahan untuk membangun kemah pertemuan. Amin. Saudara semua, dengan pujian kita menanggapi Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan, lewat panggilan-Mu kami dipanggil menjadi Lewi, kami menjadi imam dan ada bagian dalam rumah-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau, kami diam di tengah Engkau, menjadi bangsa yang kudus, umat yang kudus. Tuhan, kami berterima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di dalam ayat hari ini dikatakan kita harus merayakan Sabat, dan Sabat ini kita harus masuk dalam hadirat Allah untuk diperbaharui dan bersukaria bersama Tuhan, bahkan mendapatkan kesembuhan. Tetapi di tengah-tengah kita bahkan orang yang sering melayani bait suci di hari Sabat, hari yang paling sibuk bagi kita harus mengadakan penyambutan atau mempunyai tugas masing-masing. Kita tidak bisa masuk di dalam Sabatnya, dan saya memanggilmu, kalau kamu yang paling sibuk di hari Sabtu, Minggu, kamu orang yang tidak bisa masuk di dalam istirahat ini, kamu bisa merenungkan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan, buanglah segala kesibukan kami. Bahkan saudara-saudari kami, mereka pun datang melayani Allah. Mereka seperti berburu waktu untuk melayani waktu. Mereka tidak bisa menikmati sukaria bersama Tuhan.
Kita renungkan. Staf gereja dan saudara-saudari semua, kita harus merayakan Sabat, kita pun tahu. Tetapi bagi saudara-saudari semua, bagaimana cara kita merayakannya? Kita sudah menjadi satu kebiasaan atau rutinitas dan kebiasaan kita lakukan. Itu juga seperti satu agama. Kita menjadi jemaat tetapi tidak punya hidup. Kamu datang beribadah, bagaimana jiwamu, hatimu? Apakah kamu bisa menikmati Sabat? Apakah jiwamu itu hanya satu pekerjaan, atau dengan merasa menjadi orang Kristen itu hal yang harus dilakukan? Seperti waktu makan kamu harus berdoa. Kalau kamu tidak berdoa, kamu bukan orang Kristen. Bukan demikian. Setiap doa makan, setiap datang dan suci beribadah, kamu harus tahu kamu datang menghadap pada Allah, connect dengan Allah. Amin. Kamu mendengar apa yang hendak Allah kerjakan dan apa yang dikerjakan Allah, yang dikatakan Allah kepadaku. Bahkan di online, kamu pun harus datang ke bait suci. Kamu harus connect dengan Allah, bukan lewat udara, bukan hanya lewat internet, lewat atmosfer, bukan. Tetapi ini adalah perintah Allah bagi kita sebagai karyawan gereja. Kita sangat mudah waktu di kebaktian dikatakan kamu harus melayani, tetapi pelayananmu ini kamu letakkan menjadi satu pekerjaan. Kamu sedikit pun tidak istirahat. Setelah habis di hari Sabat ini kamu merasa lelah. Mohon Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kita. Kita adalah imam, kita harus lebih lagi merayakan Sabat. Di hari Sabat kita harus connect dengan Allah. Seperti saya berkhotbah, bukan saya berkhotbah untuk menyenangkan semua orang merasa hal itu yang baik, tetapi saya khotbah, tapi saya sendiri connect dengan Allah. Sebab pesan Allah lewat saya sampaikan sehingga orang bersama dengan Allah. Jadi saya sebagai imam, kita sendiri pun harus Sabat dan juga membawa saudara-saudari semua untuk Sabat. Dan kita mudah sekali di Sabat, kita mudah sekali melayani, menjadikan satu pekerjaan. Kita pun sendiri tidak istirahat atau Sabat. Mohon Tuhan menolong kita, memberikan karunia. Kembali kita masuk dalam doa pengajaran. Mari kita berdoa. Dimanapun kita berada, pejamkan mata, kita mohon Roh Tuhan berbicara kepada kita, termasuk saya sendiri. Di setiap hari Minggu, apakah kita bisa masuk pada Sabat? Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus, tolonglah kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Oh Yesus. Roh Kudus, kami berseru kepada Engkau untuk datang pada kami, di dalam jiwa kami, di dalam roh kami, merenungkan kasih-Mu. Setiap hari Sabat, kami ingin merasakan Engkau yang menciptakan dalam langkah aturan dalam penebusan keselamatan. Setiap hari Sabat kami ingin merenungkan, kami adalah imamat yang rajani sebagai bangsa yang kudus. Kami sebagai pengantara membawa segala sesuatu untuk beribadah kepada Engkau,
bukan dari kesibukan kami, bukan tugas kami, bukan kebiasaan rutinitas kami. Dan lebih lagi, bukan karena aku hari melayani, aku datang. Kalau tidak melayani, aku di rumah beribadah lewat online. Bapa, tuntunlah kami agar kami sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh kembali lurus, sungguh-sungguh Engkau perbaiki. Hari Sabat, kami mau bersama dengan Engkau untuk bersukaria di hari Sabat. Kami bersama dengan Tuhan yang mengasihi kami, bersekutu dengannya, connect dengannya di hari Sabat. Tuhan, kami mau membawa dengan hati yang kagum untuk menghadap Engkau, sebab Engkau layak, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Orang bukan hidup untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat untuk kita, orang-orang yang Engkau kasihi, yang kesayanganmu, yang Engkau pedulikan. Engkau siapkan Sabat bagi kami. 6 hari Engkau menciptakan, di hari ke-7 Engkau berhenti. Engkau ingin kami di hari ke-7 kami bisa beristirahat, kami bisa menikmati Sabat, diperbaharui, disembuhkan, dibangun, dipulihkan. Bapa, ampunilah kami. Masa lalu kami begitu penuh dengan kesibukan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau di dalam ayat ini. Engkau mengingatkan kami kembali agar hidup kami kembali lurus kembali. Pada saat kami setiap kali di hari Sabat kami, minggu kami datang di hadapan Engkau, datang lihat baik kami bersama dengan saudara-saudari kami atau kami orang Lewi yang melayani, di hati kami penuh dengan sukacita, dengan gembira, penuh dengan harapan, sebab kami tahu kami kembali berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami, beribadah, menyembah dan connect kembali dengan Engkau. Di hari Sabat kami mendapatkan keterangan, mendapatkan kesembuhan, pemulihan, penyegaran kembali. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi untuk mengasihi Engkau di hari Sabat, memulihkan kembali urutan dalam penciptaan Engkau. Di hari Sabat kami lebih dalam lagi untuk bertemu dengan Engkau. Di hari Sabat lebih lagi connect dengan Engkau, Tuhan, agar hidup kami terus mendapatkan terobosan dan pemulihan. Tuhan, kami tidak mau hanya ngomong saja, tapi Tuhan Yesus, mohon Engkau tolong kami, ya Tuhan. Perbaharuilah kami, Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau untuk kembali diperbaharui, mendapat kekuatan yang baru. Tuhan, buanglah segala di dalam hidup kami seperti tanggung jawab atau tugas rutinitas ini, agar kami sungguh-sungguh dalam hari Sabat sungguh-sungguh datang di hadapan Engkau untuk connect dengan Engkau, terkait dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Apa yang kami kerjakan tujuannya untuk bersekutu dengan Engkau.
berikan aku hati yang taat, jiwa yang sukarela untuk berkait dengan Allah, untuk bersekutu dengan Allah. Kami bisa merayakan Sabat kami beristirahat, kami di hadapan Allah. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami bisa istirahat di hadapan Engkau. Kami bisa memberikan persembahan khusus semua ini karena penyediaan dan penyertaan-Mu. Tuhan, di hari ini Engkau mengingatkan kami tentang persembahan kudus untuk memberikan. Saudara semua, mungkin ada sesuatu yang bisa menghalangimu untuk memberi, atau karena tidak percayamu, atau kamu merasa tidak layak. Kita pernah di hadapan Tuhan, mohon Roh Kudus menerangi kita di mana bagian mana yang kita tidak bersedia atau kita ragu sehingga kita tidak berani memberikan persembahan kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Jadinya kiranya kita menjadi orang yang bersedia untuk memberi dengan sukarela, jiwa yang penuh dengan sukarela. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau tahu kami yang duduk di sini, yang bersama dengan kami yang di online, saudara-saudari kamu, atau orang-orang yang melayani Engkau. Kami semua punya hati orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab ayat di hari ini berkata, bagi yang terdorong hatinya, yang membawa untuk membangun kemah pertemuan, yang punya keahlian ahli Tuhan, semua ini yang timbul dari terdorong hatinya dan juga dengan sukarela. Bapa, kadang ada kalanya kami merasa baik itu mendirikan kemah pertemuan atau hari ini bersuci untuk Tuhan, bahkan merasa ada orang yang bisa merasa itu untuk gereja. Tapi Tuhan, kami berterima kasih dalam mendirikan kemah pertemuan ini. Kamilah kemah pertemuan itu, kamilah bait suci itu. Segala bahan-bahan, segala para ahli pekerja Tuhan, Engkau memberikan kami untuk persembahkan. Engkau punya kami mempersembahkan bagian dalam hidup kami. Tuhan, kami bersedia untuk mempersembahkannya. Bapa Surgawi, di dalam hidup kami banyak sekali banyak hal yang masih kami takut, kami tidak percaya diri, banyak drama kecil, sehingga kami mohon hal ini Engkau buang dalam hidup kami. Apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, baik itu dari penampil kami, keahlian kami, atau kemampuan kami, atau yang Engkau inginkan bukan, tetapi yang Engkau inginkan yaitu hati kami, yang Engkau inginkan agar kami semakin seperti Engkau. Yang Kau inginkan bukan untuk
mendirikan bagian luar, tetapi mendirikan bagian dalam kami, sebab ingin menyertai kami. Engkau mau diam di tengah-tengah kami, sehingga Engkau ingin membangun kami menjadi rumah rohani yang didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, datanglah Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, kami buka hidup kami bagi Engkau. Engkau leluasa hadir di dalam hidup kami untuk membangun apa yang hendak Engkau bangun dalam hidup kami. Saudara, mari kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus untuk datang di dalam hidup kita, untuk membangun kita, untuk memperbaharui, memperbaiki hidup kita, sebab Roh Kudus adalah Roh yang lemah lembut. Tuhan, katakan kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus, aku bersedia. Kami bukan dipaksa, tetapi Tuhan, kami bersedia Engkau dengan sukarela untuk Engkau bangun. Tuhan, yaitu roh kami, jiwa kami, pikiran kami, agar kami semakin seperti Yesus Kristus, agar kami menjadi rumah rohaninya Tuhan, agar Engkau diam di dalam kami, agar Engkau Allah diam dengan semua hak kedalammu diam di dalam kami. Mari kita berdoa. Haleluya. Syara Bapa Marada. Tuhan, bangunlah aku, baik pikiran, hati, dan jiwaku. Tuhan Yesus, mohon Engkau tolong aku. Syaraba, aku serahkan seluruh hidupku untuk bagimu Tuhan. Baik, bangunlah hidupku menjadi baik sucimu. Engkau diam di dalamku Tuhan. Saya mengundang kalian untuk berdoa untuk dua hal. Bagi saudara kita, berdoa untuk bangunan baru kita, BIC, bangunan building kita, atau berdoa kalau gerejamu lagi mendirikan gereja, silakan berdoa untuk gerejamu, dan untuk saudari berdoa untuk setiap ketua sel gereja 611. Kita yaitu mengembalakan untuk membangun saudara-saudari kita, membangun rumah rohani saudara-saudari. Semua ini sangat penting, bukan hanya baik yang di luar kita, tetapi yang di dalam itu sangat penting. Setiap minggu mari kita berdoa. Setiap ketua sel dengan berani, dengan hikmat, tahu bagaimana mendirikan, membangun domba-domba yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagi kaum saudara kita berdoa untuk bangun gereja, dan bagi setiap saudari kita berdoa untuk ketua sel agar punya hikmat bagaimana untuk mengembalakan domba-dombanya Allah. Syarababadada, syarabadada,
Saudara semua, mari kita angkat tangan kita. Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan kami untuk ingat sukacita keselamatan. Pada saat kami mendapatkan keselamatan ini, kami begitu sukacita. Bapa, kiranya Engkau memberikan kami roh yang bersedia untuk menopang kami, agar kami bukan hanya untuk keselamatan bersukacita, dan lebih lagi kami untuk bersedia sukarela untuk melayani Engkau, mempersembahkan diri kami, baik itu keuangan kami, kekuatan kami, bahkan kami mempersembahkan diri kami sendiri untuk mendirikan rumah rohani, membangkit untuk mengembalakan, membangun saudara-saudari kami, bahkan kami setiap orang untuk bangkit di hari Sabat-Mu untuk mengadakan fellowship dengan-Mu, bukan untuk bekerja. Kami untuk mengunjungi Engkau, kami mengadakan persekutuan dengan Engkau, connect dengan Engkau. Tuhan, perbaikilah sifat kami, jiwa kami. Roh Kudus, mohon Engkau berjalan di tengah-tengah kami. Apa yang Engkau petunjuk Kau berikan pada hari ini, mendirikan rumah rohani kebenaran ini, agar kami ada bagian dalam hadirat-Mu, ada bagian Engkau diam di tengah-tengah kami. Kami persembahkan diri kami, Tuhan. Roh yang sukacita, roh yang sukarela Engkau berikan kepada kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus di dalam hatimu memberimu roh sukacita, roh yang bersukarela, sukarela keselamatan, sukarela untuk melayani, merayakan Sabat, dan juga semua orang yang berdosa bersama dengan kita mengadakan hubungan dengan Allah, mengadakan perkumpulan dengan Allah. Apa yang kamu perlukan, Allah menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkatimu, memakaimu. Amin. Haleluya. Kita renungan sampai di hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan.